Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi hari ini kita akan membahas materi tentang uang dan lembaga keuangan. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum materi kita mulai, Ibu presentasi dulu ya. Iya Bu. Yang pertama, Kofifa Diana Pangen Putih. Kejiroh Bu. Yang kedua, Priska Angelia Wardana. Kejiroh Bu. Oke, masuk semua ya. Iya Bu. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu uang dan lembaga keuangan, Ibu ada dua video. Yang satu tentang uang dan yang satunya lagi tentang lembaga keuangan. Nah, tolong siapkan kertas dan pulpen untuk kalian berpendapat dari video tersebut. Yang gatal, yang kubis, yang kurang. Assalamualaikum. Untuk menjelajahi Maumere kali ini Mida nggak sendirian, kali temenin sama Ike. Ike ini orang asli Maumere. Ike, sekarang kita lagi di mana? Sekarang itu kita lagi ada di Pasar Gigit. Jadi di sini tuh adalah salah satu pasar tertua yang ada di Kota Maumere. Ayo kita keliling-keliling. Ya. Saat berpelesir ke suatu daerah, jangan hanya ke tempat-tempat wisata yang familiar aja nih teman-teman. Pasar tradisional juga bisa masuk daftar wajib kunjung kalian. Ada harga 20, ada harga 10. Pasar tradisional juga bisa masuk daftar wajib kunjung kalian. Akan ada banyak hal unik yang bisa kita temui di pasar tradisional. Karakter penduduk asli dengan segala kearifan lokalnya. Ini satu bungkusnya isi 7 ekor ikan nimbe, harganya 10.000. Aku beli 2. Iya, Mas. Makasih. Yeay, dapat 2 bungkus ikan nimbe. Satu hal yang jadi perhatian Mida nih. Di sini satu pedagang biasanya menjajakan hasil taninya atau hasil lautnya dengan kuantitas yang tak banyak. Sedikit tapi bermacam-macam jenis. Ini kayaknya aku ada yang kelupaan deh, belum beli sayur. Oh iya, Tapi uang aku udah habis, kayak gimana dong? tenang Kak. Di sini itu istimewanya masih ada sistem barter. Jadi kita bisa tukar ikan ini sama sayur. Oh gitu. Jadi ternyata di sini masih ada sistem barter. Jadi kita bakal tukar satu bungkus ikan ini sama sayur. Bisa apa enggak? Coba. Kalau yang tadi tinggal hanya 5 botol lagi. Bapak, bisa tukar kah barter dengan sayur? Satu bungkus ikan nibe? Bisa. Baru ikannya dijual satu ini berapa ini? Ikannya ada 7 ekor ikan satu bungkus. Kalau jual berapa ribu? Kalau jual tadi saya beli 10.000. Udah 10.000. Ini saya punya terung ini 5.000 satu bungkus. 5.000. Kalau daun sayuran selada itu? Sayur satu ikan 5.000. Nanti beli sayur itu 5.000 satu sama terungnya satu bungkus satu. Ya. Tukar sama satu bungkus ikan ya. Iya, iya. Inilah salah satu keunikan yang mahal harganya. Kecil kemungkinan akan kita temui di tempat-tempat wisata familiar yang sudah tersentuh dengan modernitas. Alhamdulillah. Ini ikannya Bapak. Ini sayurnya. Makasih.
di barter, seneng banget. Tahukah teman-teman, kalau pasar Geliting ini adalah gerbang masuknya Islam di Maumere. Dulunya pasar ini menjadi tempat bertemunya pedagang muslim yang kebanyakan merupakan nelayan dengan pedagang non-muslim yang merupakan petani. Nah, keduanya biasanya saling bertukar barang dagangannya loh. Subhanallah. Tak heran jika pasar ini sering disebut-sebut sebagai salah satu simbol kerukunan umat beragama di timur Indonesia. Tahukah kamu apa itu lembaga keuangan? Jika belum tahu, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang kegiatannya dapat menghimpun aset dalam bentuk dana untuk pendanaan kegiatan ekonomi, proyek pembangunan, dan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan, pengertian lembaga keuangan ini adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan ini merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Nah, di sini ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya. Sebagai contoh, Andi merupakan seorang pegawai swasta di salah satu perusahaan ternama. Andi berencana menyimpan uang sebagai tabungan di masa depan. Maka dari itu, Andi menyimpan uangnya di bank agar lebih aman dan pengelolaan keuangannya lebih terencana. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan menghimpun dana, karena bank memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sedangkan kegiatan menyalurkan dalam bentuk kredit adalah ketika bank meminjamkan uang kepada masyarakat. Berikut ini terdapat fungsi-fungsi bank. Contoh dari pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran, di sini ada pengiriman uang, kartu kredit, dan inkaso. Jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral dipegang atau dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Tahukah kamu mengenai Bank Indonesia? Pasti di daerah kalian terdapat Bank Indonesia, bukan? Bank Indonesia merupakan bank sentral yang ada di Indonesia. Bank Indonesia mempunyai tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Lembaga keuangan menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat. Tanpa adanya lembaga keuangan di Indonesia, tentunya masyarakat akan kesulitan. Misalnya, ketika masyarakat
masyarakat membutuhkan modal untuk membangun suatu usaha, lembaga keuangan seperti bank bisa meminjamkan modalnya kepada masyarakat yang membutuhkannya. Selanjutnya, ada bank umum. Bank umum merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah. Selanjutnya, ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank ini kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun bagi hasil. Dan dalam kegiatan usahanya tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, ada bank berdasarkan kepemilikan modalnya. Yang pertama, ada bank pemerintah. Bank pemerintah merupakan bank yang seluruh modalnya berasal dari pemerintah. Contohnya seperti Bank BRI, BNI, dan BTN. Yang kedua, ada bank swasta nasional. Bank swasta nasional merupakan bank yang seluruh modalnya berasal dari pihak swasta nasional. Contohnya seperti BCA, Bukopin, dan Danamon. Kemudian ada bank koperasi. Bank koperasi ini merupakan bank yang saham-sahamnya dimiliki oleh koperasi. Selanjutnya ada bank asing. Bank asing ini merupakan bank yang modalnya berasal dari pihak swasta asing maupun pemerintah. Contohnya seperti Citibank. Dan yang terakhir ada bank campuran. Bank campuran ini merupakan bank yang modalnya berasal dari pihak swasta nasional dan pihak asing. Contohnya, di sini ada Bank ANZ dan Bank BNP. Di kedua video yang sudah kalian tonton, sudah ditonton kan? Sudah. Ya, tolong simpulkan bagian video pertama siapa? Ya, Rizka. Dalam video tadi dijelaskan mengenai sistem barter. Sistem barter sendiri digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu untuk kegiatan perdagangan dengan saling tukar-menukar barang yang sudah disepakati oleh antar pihak pembeli dan penjual. Barter sendiri digunakan sebagai pengganti uang. Ya. Oke. Untuk video kedua siapa? Saya Bu. Ya, Nana. Dalam video tersebut dijelaskan mengenai lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu sebuah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Lembaga keuangan sendiri dibagi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Oke. Selanjutnya saya punya PPT. Ya, dari kedua video tersebut kan kalian sudah dapat menyimpulkan sendiri ya uang dan lembaga keuangan. Iya Bu. Saya jelaskan sedikit tentang uang dan lembaga keuangan. Nah, kalian sendiri sudah tahu apa belum apa itu uang? Belum Bu. Suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, sudah disinggung pada video pertama ya, ada barter kan itu? Iya. Nah, dalam sejarah uang pada lingkungan masyarakat yang terdahulu itu pemenuhan kehidupan dilakukan dengan cara tukar menukar barang atau barter. Selanjutnya ada syarat-syarat uang. Udah tahu belum apa itu syarat-syarat uang? Belum Bu. Apa saja? Belum Bu. Oke, syarat-syarat uang itu terdiri atas 6 syarat. Yang pertama itu dapat diterima oleh masyarakat umum, yaitu masyarakat percaya bahwa uang tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk membayar suatu barang. Nah, yang kedua mudah disimpan dan nilainya tetap. Yang ketiga mudah dibawa kemana-mana.
karena uang kertas maupun uang logam itu mudah dibawa karena ukurannya kecil dan muat untuk ditaruh di dompet maupun di saku. Lalu yang keempat, jumlahnya terbatas sehingga tetap berharga. Yang kelima, ada jaminan yang dijamin oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Yang keenam, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Selanjutnya ada fungsi uang. Fungsi uang terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama ada satuan hitung, yaitu uang dapat menetapkan suatu nilai harga pada suatu produk barang maupun jasa dan dalam suatu ukuran umum. Yang kedua ada alat transaksi, yaitu untuk mendapatkan suatu produk barang atau jasa dan dijamin oleh pemerintah. Yang ketiga ada standar pembayaran masa depan, yaitu untuk suatu transaksi itu tidak harus dibayar dengan alat pembayaran saat itu juga. Yang keempat ada penyimpanan nilai. Yang keempat ada penyimpanan nilai. Jika seseorang memiliki kelebihan uang yang tidak ingin dibelanjakan, maka ia dapat menyimpannya di bank. Lalu selanjutnya ada macam-macam uang. Uang itu dibagi menjadi 2, yaitu uang kartal dan uang viral. Uang kartal sendiri adalah jenis uang yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh pemerintah. Fungsinya sudah dilindungi oleh undang-undang, dan dalam perkembangannya uang kertas lebih banyak beredar dan dicetak oleh pemerintah karena lebih efisien dan ringan. Yang kedua ada uang viral. Jenis uang viral sendiri diterbitkan oleh bank umum, baik berupa surat berharga, cek, deposito atau rekening giro dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lembaga keuangan. Sudah tahu apa itu lembaga keuangan? Sudah, Bu. Apa? Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan. Ya, benar. Lembaga keuangan itu, fungsi utama dari lembaga keuangan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang modal atau pihak-pihak dengan pihak-pihak pemiliknya yang memilikinya. Selanjutnya ada manfaat lembaga keuangan. Manfaat lembaga keuangan sendiri ada 4. Yang pertama ada manfaat likuiditas, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan. Yang kedua ada pengalian aset, yaitu untuk meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Yang ketiga ada realokasi pendapatan, yaitu pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Yang keempat ada kemudahan transaksi, yaitu masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Nah, lembaga keuangan itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank itu kegiatan utamanya menyalurkan jasa dalam pemberian kredit.
Lalu selanjutnya ada lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank itu fungsi dasarnya sebagai pengumpul dan penyalur dana yang digunakan untuk menunjang perkembangan pasar uang dan pasar modal. Ya, sekian pembelajaran pada hari ini. Saya ada kuis. Siapkan HP. Linknya sudah saya kirim ke grup kelas kalian. Iya, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai kuisnya. Sudah, Bu. Nana dapat berapa? 95. Oke, 95. Priska? 85. Ya. Udah Ibu catat ya untuk nilai harian Iya, hari Bu. ini. Oke, berhubung jam pelajaran sudah hampir selesai, kita cukupkan sekian. Untuk minggu depan ada tugas dari saya, tolong catat. Ya, tolong catat. Tolong buat makalah tentang materi pada hari ini ya, secara kelompok. Udah. Pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.